energi. Sekarang saya tanya, kenapa orang berpikir yang tidak penting menghabiskan energi? Berarti kalau begitu, memikirkan yang tidak penting, usaha menghabiskan energi. Betul? Iya. Kalau gitu saya tanya sekarang, kalau orang marah, pakai energi? Kalau orang menyimpan kemarahan, berarti dia menyimpan apa? Menyimpan energi. Ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada Bapak Ibu bisa membuang energi, itu sudah melanggar hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada orang yang suka meledak-ledak marah? Kenapa? Kenapa? Sederhana jawabannya. Lihat saja kompor di dapur. Kapan tabung gas meledak? Kalau menurut bahasa fisika, proses meledak terjadi pada proses isohorik. Isohorik itu proses yang terjadi pada volume konstan. Ban mobil, tekanannya terlalu besar. Kemudian dia berjalan di tol dengan kecepatan yang tinggi. Saat berjalan, udara yang ada di dalam itu kan kecepatan energi kinetiknya bertambah. Ketika energi kinetik bertambah, tekanan bertambah. Tekanan semakin besar kan ukuran ban tidak bertambah. Isohorik namanya. Proses yang terjadi pada volume tetap. Apa yang terjadi? Dar. Ban meledak. Jadi kenapa tabung gas bisa meledak? Karena gini, di dalam tabung ada gas. Ketika gas keluarnya pelan-pelan, masuk kompor, dibakar, nggak meledak. Sama-sama terbakar. Tapi dalam waktu yang singkat, bocor. Sehingga api menyambar gas yang di dalam. Di dalam tabung, satu tabung, gas terbakar dalam sesaat. Tekanan membumbung tinggi. Ruang untuk menampung tekanan tidak ada lagi. Terjadilah ledakan yang sangat hebat. Ledakan di dalam mobil juga terjadi. Jangan dikira di mobil tidak ada ledakan. Kan di mobil itu yang terjadi apa di ruang bakar? Bensin dengan udara dioplos di karburator. Kemudian dikompresi. Saat dikompresi tekanan tinggi, masuklah api dari busi. Ketika dari busi api masuk ke situ di ruang yang sangat kecil, terjadilah di situ pembakaran yang sangat singkat. Tekanan membesar, terjadi detonasi. Gara-gara terjadi detonasi, memutarkan ban. Makanya bis bisa jalan, truk bisa jalan, mobil kalian juga bisa jalan ke sini. Kalian tidak sadar, sesungguhnya di dalam mobil juga ada ledakan. Cuma ledakannya disalurkan ke ban, kan jadi nggak bahaya. Kalau gitu bisa nggak ledakan di dalam diri kita disalurkan? Bisa. Caranya apa? Yang pertama, ledakan terjadi karena ruang terlalu sempit. Di mana ruang itu terjadi? Ruang pikiran. Oleh karena itu, supaya ledakan tidak berdaya, maka ruangnya diperlebar. Itu sebabnya agama tugasnya adalah melebarkan ruang pikiran agar pikiran menjadi lebar. Saat pikiran lebar, sudut pandangnya luar biasa. Ledakan tetap tinggal di sana, tapi tidak berbahaya lagi. Pernah nanam tomat? Nanam wortel? Atau nanam bunga di rumah? Pernah. Apa pengalamannya? Bisa disaringkan? Saat ibu bapak nanam, melati, nanam dahlia, tumbuh nggak rumput? Tumbuh nggak rumput? Saya tanya, dari mana itu rumput? Sebelum kita menanam dahlia, rumput bibitnya sudah ada di sana. Sekarang di tanah yang sama, dahlia muncul, rumput muncul. Kemudian disirami dahlia dengan rumput dengan air yang sama. Tumbuhnya sama enggak? Tumbuhnya sama enggak? Sama. Bahkan suatu saat ketika siraman untuk rumput lebih banyak, dahlianya enggak tumbuh, rumput yang tumbuh. Suatu saat dahlianya akan mati. Jadi saat ibu bapak berniat untuk menjadi orang baik, hati-hati. Semua keburukan-keburukan dalam diri juga akan ikut. Karena itu rumput sudah tinggal di sana. Pertanyaannya gimana Pak? Nyabutin rumput di halaman, di taman gampang. Tinggal jalan-jalan cabutin aja yang tidak diizinkan untuk tumbuh. Setelah itu dibuang. Walaupun besok tumbuh rumput yang baru.
Tapi rumput di dalam diri kita sudah tinggal di sana sejak dari dulu. Bahkan sejak ibu bapak lahir, rumput itu kualitas negatif sudah ada. Pertanyaannya gimana supaya rumputnya nggak tumbuh? Sederhana saja, sirami saja pohon yang mau tumbuh lebih banyak daripada yang tidak mau tumbuh. Makanya perlu interaksi dengan orang-orang yang baik, perlu punya majelis taklim seperti ini yang positif, yang mengajarkan untuk tumbuhnya kualitas-kualitas positif. Ketika kualitas negatif yang tumbuh, insya Allah kualitas positif semakin mati, kualitas negatif yang tumbuh. Ketika itu terjadi, ledakan tidak bisa dijaga lagi. Karena apa? Ruang yang sempit, kemudian ledakannya besar. Itu sebabnya mohon maaf, banyak orang yang belajar agama luarnya saja, tidak mengubah ruang pikirannya menjadi luas. Apa yang terjadi? Alergian, tidak siap menerima perbedaan, gampang menghukumi orang, tidak bisa tersenyum dengan mulut, apalagi tersenyum dengan mata. Karena apa? Pikiran penuh dengan ruang penghakiman, hati juga penuh dengan dendam, merasa paling benar sendiri. Dan di saat itu dia menghalalkan orang lain atas nama keyakinannya sendiri. Inilah yang paling berbahaya. Ketika keyakinan disalahgunakan untuk menyakiti orang, melegalkan darah orang lain atas nama keyakinan sendiri. Inilah menurut saya bahaya kemanusiaan yang paling dahsyat. Itu sebabnya jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Saya baru bicara tanda Tuhan yang sangat sederhana. Apalagi kalau kita baca semua tanda di alam semesta, subhanallah. Orang buruk yang dihadirkan pada kita adalah tanda Tuhan. Orang baik yang dihadirkan pada kita, tanda Tuhan. Orang baik adalah tangan kanan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Orang buruk tangan kiri Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan sesungguhnya dalam hidup kita tidak bisa lepas dari kiri dan kanan. Awas, jangan mengatakan kiri itu setan. Kenapa? Hati-hati. Ntar tangan kanannya tidak ada, yang sisa tangan kiri terpaksa makan harus pakai tangan kiri, berarti disuapin setan dong. Ada nggak ibu bapak di sini yang bisa jalan pakai kaki satu? Ada? Tidak ada. Kita jalan pakai kaki dua. Kenapa? Kanan kiri. Ternyata kanan dan kiri itu untuk membentuk keseimbangan. Orang baik dengan orang buruk itu untuk membentuk keseimbangan. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Makanya jangan menolak dua-duanya. Terima saya dengan ikhlas. Karena dua-duanya penting. Saya bukan mendukung orang buruk. Orang sabar itu perlu ada orang yang tidak sabar. Bahkan saya mengatakan tadi untuk mengukur seberapa hebat kita beragama perlu kontradiksi. Dan kalau tidak ada kontradiksi tidak terukur. Kalau lagi seperti ini di ruangan ini kan semua kelihatan soleh. Semua kelihatan baik, semua kelihatan sabar. Begitu mendapatkan kontradiksi, di situ ukuran kita. Karena cara untuk mengukur seberapa dewasa kita, seberapa matang jiwa kita, kita perlu kontradiksi. Kalau gitu, orang yang sudah sadar, dia tidak alergi dengan kontradiksi. Saat mendapatkan yang tidak diinginkan, inilah saat di mana saya bisa mengukur keberhasilan hidup dan beragama saya. Inilah saat saya bisa mengukur seberapa berhasil saya mendidik jiwa saya. Itu sebabnya, pikiran sesungguhnya harus selalu dididik oleh jiwa kita. Maka saya tadi mengatakan di awal, perbuatan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan oleh manusia adalah tindakan pikiran dan tubuh untuk membuat sebuah tindakan persembahan pada jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam diri kita di semesta yang kecil ini. Apakah semua yang kita pikirkan untuk jiwa? Apakah semua yang dilakukan oleh tubuh untuk jiwa? Yang berbahaya, sholat pun ternyata bukan untuk jiwa. Gerakan-gerakan sholat tidak melibatkan jiwa. Ingatan dalam sholat tidak melibatkan jiwa. Bayangkan ritual pun yang disebut dengan ritual dalam agama tidak melibatkan jiwa. Jadi pantas kalau Allah kemudian berfirman, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah para pendusta agama. Celaka para pendusta agama. Siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah dilahirkan, tidak pernah beribu, tidak pernah punya bapak. Yatim adalah jiwa kita sendiri. Jadi ketika sholat tidak melibatkan jiwa, sebenarnya kita sedang sholat mentelantarkan
jiwa kita sendiri. Bayangkan ketika jiwa ditelantarkan, seperti apa nasibnya jiwa. Padahal jiwa juga perlu makanan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tubuh kita 3 hari tidak makan, mati. Jiwa kita 3 hari tidak makan juga mati. Pertanyaannya, berapa hari jiwa kita tidak makan? Jiwa kita perwujudannya adalah nur, cahaya. Tentu saja, cahaya tidak butuh makanan dari bumi. Cahaya hanya butuh makanan dari langit. Narawangsa. Nerawang ke angkasa, biar mendapatkan makanan dari langit. Makanan dari langit dalam Quran disebutnya Al-Maidah. Makanya ada doa Nabi Isa yang sangat indah. Allahumma robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Berarti supaya turun hidangan dari langit, pintu langitnya harus terbuka. Lagi-lagi upaya pertama adalah membuka pintu langit. Disitulah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu. Perlu berguru kepada seorang guru yang tahu. Kalau menggunakan bahasa Quran, apa sih indikator langit itu terbuka? Kalau ingin tahu indikatornya, ada di Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis sama upakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohani terbuka, kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Duh, beruntung mereka yang sudah menyaksikan mawar merah di alam dirinya. Beruntung mereka yang sudah menemukan supernova dalam dirinya. Ternyata NASA menyebut supernova mawar merah. Karena memang ya perwujudan supernova asal muasal alam semesta dalam teori Big Bang itu adalah persis seperti mawar merah. Tapi mawar merah yang ada di NASA itu diambil teleskop Hubble. Bisa dipotret berarti materi. Sedangkan Tuhan bilang ciri langit yang sudah terbuka, dia bisa menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan? Lalu beliau mempertajam lagi dengan kata-kata Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Aku telah menciptakan 2 tempat terbit matahari dan aku telah menciptakan 2 tempat terbenam matahari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Kalau tempat terbenamnya matahari ada 2, berarti mataharinya harus ada 2. Satu matahari fisik untuk proses fotosintesa fisik. Dan kita sudah saksikan setiap hari. Tapi satu lagi matahari rohani yang akan muncul dalam gua yang terdalam diri kita. Narawangsa, menyaksikan matahari sejati dalam diri. Itu sebabnya Sunda sebetulnya bukan nama etnis, tapi Sunda dari kata Sunada. Sunada, su itu artinya abadi, na itu artinya cahaya, da itu besar. Api abadi yang besar, itu adalah matahari. Sunda itu artinya matahari. Makanya ada ajaran Sundayana, jalan hidup menuju matahari. Dulu saya mengira itu matahari yang biasa, bukan matahari sejati dalam diri. Makanya orang Sunda kalau pergi ke kota bilangnya nyaba. Satu-satunya di Quran kata Saba. Satu-satunya di Quran kata Saba. Di kitab lain saya tidak menyaksikan kata itu. Di Quran ada kata Saba. Ternyata Saba bahasa Arab artinya perjalanan dari kampung ke kota. Orang tua kita di Tatar Parahyangan sudah mengatakan, "Bade kamana ye nyaba, kamana kadayeuh kolot." Dayeuh kolot itu kota tua, bahasa Qurannya Baitil Atiq. Makanya kurban baru sah kalau dilakukan di Baitil Atiq, di kota tua. Mana kota yang paling tua dari tubuh kita? Itulah yang pertama kali Tuhan ciptakan. Dan itu yang pertama keluar saat kita keluar dari gua garba seorang ibu. Di mana dayeuh kolot? Duh, ternyata dayeuh kolot itu bersama saya setiap saat. Itulah kota tua, tempat kita melaksanakan kurban yang sejati, mendekat kepada Tuhan, Allah Rabbul Izzati. Indah bukan? Indah bukan? Makanya Sundayana. Jadi Sundai, dibacanya jadi Sunday. Sunday jadi hari Minggu.
Kenapa? Minggu itu hari istirahat. Istirahatnya ikatan kita dengan dunia. Saat pikiran kita tentram, saat jiwa kita merasa, disitulah terjadilah hari matahari, Sunday. Bahasa Arabnya adalah Ahad. Saat menyatu kita dengan Tuhan, itulah Ahad. Syarat menyatu dengan Tuhan, kita harus wudhu, terpisah dari yang selain Tuhan. Begitu kita Sunday, Minggu, silahkan kalian menyebutnya pakai apa. Jangan ribut dengan sebutan kalau nggak ngerti. Mau Sunday, mau Minggu, mau Ahad, semua intinya sama. Menyatu dengan Dia. Hargailah orang yang melakukan upacara kebaktian di hari Sunday. Biarkan, gak usah usil. Semua punya jalan masing-masing. Yang penting suatu saat, semoga kita bisa menemukan intisarinya agama. Makanya tahun 2009, semua tokoh agama berkumpul di Swiss. Merumuskan apa intisarinya agama. Dan semua sepakat dari semua tokoh agama. Intisarinya agama adalah belas kasih, compassion. Dan itu sudah dirumuskan tahun 2009. Semua tokoh agama berkumpul di Swiss. Merumuskan apa sih intisarinya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama menurut Tuhan Allah adalah pasrah. Tulus, ikhlas, belas kasih, compassion. Luar biasa. Kalau kita tahu. Semoga dengan uraian saya ini, kita bisa mengalami kematangan jiwa. Dan pintu-pintu langit terbuka bagi kita. Pintu surga pun terbuka bagi kita. Jangan mendustakan tanda-tanda Tuhan. Lepaskan semua kesombongan. Kalau tidak tahu, jujurlah menjadi orang yang tidak tahu. Dan tahu bahwa kita tidak tahu. Belajar tahu pada orang yang tahu. Jangan terbuka mulut sebelum pintu kolbu terbuka. Jangan terbuka mulut sebelum pikiran terbuka. Karena itu sangat berbahaya. Semesta ini sudah cukup gaduh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pintu kolbunya tertutup. Sudah cukup riuh oleh orang-orang yang terbuka mulutnya saat pikirannya masih tertutup. Saat pikiran masih dilanda kemarahan. Subhanallah. Saatnya barangkali kita beristighfar. Menyadari kembali kelahiran kita ke alam semesta bukan untuk memperbaiki keburukan orang, memperbaiki keburukan kita sendiri. Saat kita sudah baik, kita akan memvibrasikan kebaikan kita dalam sekejap alam semesta menjadi baik. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.